Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih istiqomah di channel ini. Doa dan harapan saya, semoga saudara yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya mujibah sailin. Rekaman perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Miraj cukup detail dijelaskan dalam kitab Dardir Kishatul Mikraj atau Bainama. Dalam kitab yang mengambil sumber dari sejumlah hadits itu, dikisahkan langkah demi langkah Rasulullah SAW dalam melewati berbagai dimensi, mulai dari persiapan, pemberangkatan hingga kembali lagi ke bumi. Dari peristiwa agung tersebut, banyak hal yang bisa dipetik hikmahnya oleh umat Islam. Setidaknya ada 5 pelajaran yang bisa diambil hikmahnya oleh umat Islam dari peristiwa Isra Miraj. 1. Membersihkan hati. Dikisahkan, perjalanan Isra Miraj dimulai ketika Nabi Muhammad sedang istirahat bersama Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang beberapa malaikat. Singkat cerita, dada Nabi Muhammad SAW dibedah, kemudian hatinya dibersihkan dan diisi dengan sabar, alim, yakin, dan Islam. Syekh Ahmad Ad-Dardiri dalam kitab Kishatul Miraj mengungkapkan, maka isi dalam bokor itu ditumpahkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dan memenuhinya dengan hilm, ilmu, yakin, dan Islam. Dari peristiwa tersebut, dapat diambil hikmah bahwa untuk mendekat kepada Allah dan meniti jalan menuju makrifat, langkah awal yang harus ditempuh adalah dengan membersihkan hati dari berbagai penyakit dan maksiat. Dalam melakukan maksiat, hati tidak pandang waktu dan tempat, bahkan ketika sedang melaksanakan ibadah sekalipun. Hati bisa saja bermaksiat dengan misalnya, riak atau ingin dipuji orang lain, hubudunya, dan sebagainya. Salah satu cara untuk membersihkan hati adalah dengan bertasawuf. Sebab disiplin ilmu ini lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada pembersihan hati. Implementasi dari ajaran-ajaran tasawuf adalah dengan bertarekat. Sebagian ulama berkata bahwa tasawuf tanpa tarekat sama dengan nol. 2. Napak tilas dan sowan sesaput. Sebagaimana diketahui, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Al-Haram di Mekkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan menuju Palestina, Nabi Muhammad melaksanakan salat sunnah di beberapa tempat. Di antaranya di pohon yang dulu pernah dipakai berteduh oleh Nabi Musa saat dikejar-kejar Fir'aun, di Tur Sina tempat Nabi Musa bermunajat, dan di Betlehem tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Setelah melewati perjalanan yang diwarnai dengan berbagai suguhan pemandangan tak lazim, sampailah Nabi Muhammad di Masjid Al-Aqsa. Di sana Nabi Muhammad berjumpa dengan para nabi dan rasul, kemudian melaksanakan salat berjamaah. Nabi Muhammad menjadi imamnya. Saat menempuh perjalanan Miraj, Nabi Muhammad melewati 7 lapis langit dan berjumpa dengan beberapa nabi. Antara lain Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Para nabi ini kemudian mendoakan Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut adalah pentingnya napak tilas jejak para pendahulu dan leluhur serta sowan kepada para sesepuh atau senior. Kehadiran kita ke alam dunia ini tidak pernah lepas dari peran serta para pendahulu. Kita juga bisa meminta doa dan wejangan dari sesepuh atau senior karena mereka tentu memiliki banyak pengalaman dalam melakoni kehidupan ini. 3. Punya pembimbing. Perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad tidak ditempuh sendirian, melainkan ditemani sekaligus dibimbing oleh malaikat Jibril. Setiap ada pemandangan tak lazim, malaikat Jibril selalu menjelaskan gambarannya. Misalnya,
Di perjalanan Nabi Muhammad menyaksikan sekelompok orang yang menanam kemudian langsung panen. Setelah dipanen langsung berbuah lagi. Terus-menerus seperti itu. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad yang berjuang di jalan Allah serta orang-orang yang berinfak dengan harta, pikiran, dan atau tenaganya. Selain itu, Nabi juga melihat pemandangan sekelompok orang yang memakan daging mentah serta busuk. Padahal di samping mereka ada daging masak yang lezat. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah gambaran umat Nabi yang berselingkuh dan berzina. Padahal di samping mereka ada istri sholehah atau suami sholeh. Selanjutnya, Malaikat Jibril tidak terlibat saat Nabi Muhammad bertemu dan berdialog dengan Allah di Sidratul Muntaha. Pertemuan ini bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha karena Allah tidak butuh tempat. Jika zaman sekarang mungkin diibaratkan seperti video call, kita bisa bertemu dan berbincang dengan siapapun, tanpa harus bertemu secara fisik. Adapun hikmah yang bisa dipetik adalah tentang pentingnya mempunyai seorang guru mursyid atau guru spiritual yang bisa membimbing dan menunjukkan jalan menuju alam. Perihal makrifat atau mukasyafah, hal itu biasanya tergantung pada kapasitas murid, guru mursyid hanya menghantarkan. Pentingnya mempunyai pembimbing tidak hanya pada urusan agama, urusan dunia pun misalnya usaha atau bisnis, perlu ada guru atau mentor. Mereka akan membimbing dan mengarahkan langkah demi langkah dalam meniti jalan bisnis agar bisa cepat sampai pada puncak kesuksesan. 4. Bahan introspeksi. Saat perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menyaksikan beberapa pemandangan yang mengerikan. Seperti melihat orang-orang memakan daging mentah sebagaimana disinggung sebelumnya. Ada juga pemandangan sekelompok orang yang terus menumpukan kayu bakar. Padahal pundaknya tidak mampu mengangkut kayu itu, diketahui mereka adalah orang-orang yang tidak mampu menanggung amanat. Selanjutnya, ada pula orang-orang yang berenang di sungai darah. Mereka adalah pemakan riba. Ada juga orang-orang yang lidahnya digunting. Mereka adalah ahli nasihat kepada orang lain, namun dirinya sendiri malah tidak menjalankan nasihat itu. Pemandangan lain adalah sekelompok orang yang mencakar dada dan wajahnya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang suka mengumpat dan menyebarkan aib orang lain. Selain itu, ada beberapa pemandangan buruk lain yang menjadi gambaran umat Nabi Muhammad. Dari peristiwa ini bisa menjadi bahan muhasabah atau introspeksi. Mungkinkah kita masuk dalam kelompok orang-orang yang digambarkan mengerikan itu? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. 5. Mengutamakan syalat. Sebagaimana diketahui, oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj ini adalah kewajiban ibadah syalat 5 waktu. Mulanya, Allah mewajibkan umat Islam melaksanakan syalat 50 waktu dalam sehari semalam. Saat turun dari Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Ia kemudian menyarankan agar Nabi Muhammad memohon rosyah atau dispensasi kepada Allah. Singkat cerita, dari 50 waktu itu akhirnya hanya 5 waktu saja yang diwajibkan dalam sehari semalam. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini tentu menjadi pengingat bahwa umat Islam harus mengutamakan syalat. Syalat adalah perintah istimewa dari Allah. Perintah ibadah selain syalat diturunkan kepada Nabi Muhammad di bumi melalui malaikat Jibril. Sedangkan untuk perintah syalat, secara khusus Nabi Muhammad diangkat ke langit. Salat juga merupakan media komunikasi Allah dengan hambanya. Bahkan disebutkan bahwa salat itu adalah mirajnya orang mukmin. Dalam kondisi darurat pun, ada beberapa penyesuaian dalam fikih yang berkaitan dengan salat. Misalnya jika sedang dalam perjalanan, ada jamak dan qashar. Jika sedang sakit bisa sambil duduk, berbaring atau dengan isyarat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan salat 5 waktu. Wallahu a'lam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10.
fuck her in a Benz.